Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arianta. NIM saya 21010120120004 dari kelas D, Rekayasa Nilai. Di sini saya akan mempresentasikan kasus 5, yaitu City of Hercules Intermodal Transit Center. Nah, bisa dilihat pada gambar yang merupakan laporan dari City of Hercules Intermodal Transit Center. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang pengantar. Di sini terdapat deskripsi proyek. Kita lihat dulu pada gambar bahwa proyek ini yang diambil pada sini. Dan ini pada rinciannya. Nah, pada laporan rekayasa nilai atau VE ini merangkum peristiwa studi VE yang dilakukan oleh City of Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. Subjeknya yaitu proyek Hercules Intermodal Transit Center fase 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret hingga 2 April 2010. Nah, tujuan dan kebutuhan proyeknya itu, yang tujuannya itu ada dua, untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional dan menciptakan beragam pilihan transportasi dengan koneksi antar moda. Tujuan ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang itu penduduk di wilayah Teluk San Francisco sangat bergantung pada pilihan perjalanan lalu lintas wilayah dan lintas teluk. Nah, selain itu ada kemacetan lalu lintas yang terus meningkat, mempengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area, dan kemacetan tersebut semakin meningkat keparahannya seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Nah, proyek yang diusulkan pada kota Hercules, California, itu ada 3, membangun pusat transit antar moda, perbaikan jalan raya, dan fasilitas tambahan. Untuk gambarannya seperti ini, yang transportasi yang dapat berhubungan satu sama lain. Nah, ITC Hercules tersebut atau pusat transit antar moda Hercules akan berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo di Contra Costa Country. Proyek yang diusulkan untuk tersebut ini kita mengambil fase satunya. Nah, fase 1 ini dibagi menjadi 6 kontrak yang berbeda-beda. Yang pertama itu transit loop, yang kedua itu rel kereta api, yang ketiga itu bangunan stasiun 1, 2, dan 3, dan yang keempat itu by trail. Yang kelima itu John Muir Parkway, Pavement, boulevard di atas Refugio Creek dan parkir permukaan. Yang keenam itu Refugio Creek Restoration. Nah, ini bisa dilihat pada gambar, ini fase 1 pembangunan ITC Hercules yang dibagi menjadi 6 kontrak yang berbeda. Kondisi yang ada itu tuh lokasinya terletak di bagian dari distrik tepi Laut Hercules. Ini Laut Hercules di sini, dan terletak di dalam bekas properti perusahaan pupuk Hercules di kota Hercules. Jadi di sini tuh ada bekas properti perusahaan pupuk Hercules. Ini tuh ada sejarah juga bahwa pada 1881 tempat tersebut menjadi pembuatan bahan peledak mengawali pembentukan kota Hercules. Nah, pada 1919 ini perusahaan menyediakan rumah dan asrama bagi para pekerjanya. Jadi bukan hanya pabrik juga, tapi sudah tempat tinggal para pekerjanya. Nah, pada 1964 fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lain. Nah, pada 1977 operasi pupuk ini ditutup dan fasilitas pabrik itu dibongkar, sehingga tidak ada lagi yang dari sana. Dan 1979 tanah tersebut dipilih oleh Hercules Properties Ltd. Dan 1980-an menjalani prosedur pembaikan situs. Nah, itu begitu sejarahnya, sehingga nantinya akan dibangun ITC Intermodal Transit Center.
di situ. Nah, kita masuk ke proses dan analisisnya. Untuk melakukan rekayasa nilai, ini ada beberapa ruang lingkup yang perlu dipahami. Ini tujuan utama dari rekayasa nilai ini adalah melakukan tinjauan dan analisis tentang masalah utama proyek dan desain konseptual. Nah, proses area fokusnya itu ada 4 bagian. Yang pertama, transit loop drive, termasuk Bridget Park. Yang kedua adalah kereta api, mengenai pemisahan dan penataan kembali sebagian dari rel UPRR yang ada, termasuk pembangunan platform rel, titik penahan, dan jembatan yang melintasi sungai, refugio, dan relokasi utilitas. Yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat ada by trail, ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinol ke Victoria Bay in the Bay. Untuk melakukan V ini, diperlukan analisis proyek. Pada proyek Intermodal Transit Center Hercules ini, kita menggunakan 3 alat analisis. Yang pertama ada model biaya, yang kedua ada analisis fungsi, yang ketiga ada fast diagram. Kita masuk ke model biaya, bisa dilihat pada tabel ini. Mula-mulanya kita melakukan pendataan tentang biaya dari semua proyek yang diperlukan. Kemudian kita buat diagram seperti ini, sehingga dapat terlihat bahwa yang paling besar itu ada stasiun kereta yang menyumbang 20 juta dolar atau menyumbang 32,3% dari total anggaran. Kemudian yang kedua ada dinding penahan cantilever sebanyak sekitar 14 juta dolar atau sebesar 26,6% dari total biaya. Kemudian ada rel kereta api sekitar 5 juta dolar. Nah, ini sebesar 8% dari total biaya. Kemudian ada relokasi gas dan utilitas serat optik mencakup hampir 8% dari total proyek, atau di sini disebut utilitas. Selain model biaya, pendekatan kedua tentang analisis fungsinya yaitu penggunaan analisis fungsi. Nah, pada proyek ini, fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda. Tujuannya itu untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Untuk mengidentifikasi fungsi elemen dasar utama proyek memungkinkan pertimbangan yang luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Kemudian ada pendekatan flash diagram yang merupakan cara analisis terakhir. Contohnya ini, fungsi dasarnya itu pergerakan orang. Nah, fungsi sekundernya itu ada 5, akses kereta, akses transit, penyediaan konektivitas, pemandu, dan shelter. Dengan adanya flash diagram ini, tim VE dapat memahami tentang alasan desain proyek tersebut dan bisa menentukan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik dengan adanya flash diagram yang telah dibuat. Setelah dianalisis semuanya, maka didapatkan generasi dan evaluasi ide. Pada ide ini, untuk tim rekayasa nilai atau tim VE telah mendapatkan lebih dari 75 ide rekayasa nilai dan dievaluasi secara cermat. Dengan dievaluasi secara cermat tersebut, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan, entah itu dalam penghematan biaya maupun dampak operasional. Nah, setelah ini rekomendasi VE akan kami rincikan secara rinci biaya dan bagaimana rekomendasinya. Kita masuk ke rekomendasi. Ada 11 rekomendasi yang didapat dari studi VE-nya. Yang pertama itu rekomendasi pertama, fungsinya itu untuk pengaturan kembali rel kereta. Nah, kita bisa lihat biayanya, ini belum ada biaya awalnya karena biaya awalnya di sini sebesar 6,2 miliar dolar. Terus kemudian dilakukan studi VE sehingga didapatkan rekomendasi dengan biaya 5,78 miliar dolar. Kemudian bisa dilihat bahwa penghematannya itu sekitar 0,5 miliar dolar. Rekomendasi pertama ini konsep awalnya. Dalam set rencana 60%, konsep asli dibangun dengan double track souffle mengalihkan lalu lintas kereta ke souffle.
Kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Nah, ini seperti ini gambarannya untuk konsep awal dari rekomendasi 1 ini sebelum diberikan VE. Nah, setelah diberikan VE, direkomendasikan bahwa Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Nah, ini di bawah lalu lintas. Nah, setelah jembatan baru ini selesai, trek M3 yang baru dibangun saat perataan terakhir. Nah, ini gambaran untuk rekomendasi VE yang pertama. Kemudian kita masuk ke rekomendasi VE yang kedua. Ini fungsinya itu penahan tanah. Nah, kita lihat biayanya. Sebelum diberi VE, biayanya itu 11,57 miliar dolar. Nah, setelah direkomendasi didapatkan biaya 3,28 miliar dolar. Sehingga kita bisa menghitung penghematannya sekitar 8,29 miliar dolar. Nah, ini belum dikali 1,21 markup. Jika dikali 1,21 markup bisa dilihat penghematannya 10,03 miliar dolar. Rekomendasi 2 ini pada awalnya konsep pertamanya itu pil mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Brentford. Nah, ini seperti ini bentuk dinding untuk pilnya yang untuk menahan dinding penahan cantilever. Seperti ini potongannya jika dilihat dari tampak melintang. Nah, kalau rekomendasinya keduanya itu perbaikan tanah dengan MSE atau bahasa Indonesianya dinding blok segmental. Jadi seperti ini areanya yang akan direkomendasikan, dan seperti ini bentuk dari dinding blok segmental yang akan direkomendasikan pada rekomendasi kedua. Kita masuk ke rekomendasi ketiga. Rekomendasi ketiga ini fungsinya itu penyediaan penghubung. Kita lihat biayanya. Awalnya itu biayanya 60% dari perkiraan biaya. Setelah direkomendasikan bisa dilihat di asumsi yang ada di tabel ini itu sebesar ini dan ini. Nah, penghematannya itu 0,03 miliar dolar dikali 1,25 maaf, sehingga penghematannya 0,04 miliar dolar. Rekomendasi ketiga ini konsep awalnya itu tuh memperluas area pejalan kaki antara transit loop drive untuk mengakomodasi buat bongkar muat, lalu lintas sepeda, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Nah, ini bentuk potongannya. Nah, setelah diberikan rekomendasinya itu adalah ada dua opsi. Yang pertama itu mengurangi lebar dengan cara bagian atas menjadi miring, bagian atas menjadi miring, atau dengan membedakan ketinggian antara area pejalan kaki dengan IPRP trail dengan cara mengatur kemiringan atau membuat tangga. Nah, ini dibuat tangga. Kita masuk ke rekomendasi keempat, itu fungsinya akses kereta. Nah, biayanya bisa dilihat bahwa awalnya itu 1,37 miliar dolar. Setelah dianalisis dan diberikan studi VE, bisa diberikan rekomendasi menjadi 0,87 miliar dolar. Dan bisa dihitung penghematannya 0,5 miliar dolar yang dikali 1,21 markup, sehingga penghematannya totalnya itu 0,6 miliar dolar. Konsep awal dari rekomendasi keempat ini itu platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 dan dengan lebar 35. Nah, itu beton itu tersebut didukung balok beton 2-6, lebarnya 1-8 dengan jarak 20 dan variasi tergantung rangka fondasi bangunan. Setiap balok grade didukung oleh 2 tiang HP 14 x 117. Ini merupakan konsep awal dari sebelum diberikan rekomendasi keempat. Nah, rekomendasinya itu seperti ini, ya pada gambar. Itu menggunakan beton cor pracetak, ya di sini. Atau beton pracetak 10 dengan topping pada 2 tingkat balok untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan letak. Kita lanjut ke rekomendasi kelima. Rekomendasi kelima ini berfungsi untuk memberikan akses platform. Ya, itu biaya
mula-mulanya itu 0,89 miliar dolar dan setelah diberikan rekomendasi itu 0,5 miliar dolar menggunakan opsi B. Nanti ada dua opsi A dan opsi B. Sehingga bisa dihitung penghematannya 0,39 miliar dolar dikali 1,24 dan penghasilan totalnya penghematan totalnya 0,48 miliar dolar. Nah, sebelum diberikan rekomendasi ini nih, konsep awalnya tuh quad rail tingginya 42 itu setengah panel tempered glass dalam 1,5 kali 1,5 galvalume tiang baja atau tiang rangka cat nekmik dengan pegangan tabung stainless steel. Nah, rekomendasinya yang opsi A itu mengganti pagar pembatas kabel baja yang tingginya 42 itu dengan kabel baja dipasang horizontal 3 OHG dalam 1,5 kali 1,5 galvalume steel bar post atau frame cat nemik dengan pegangan tabung stainless steel. Nah, di sini ada kabel bajanya. Jika sebelumnya itu tidak ada kabel bajanya, dan ini sebelumnya itu menggunakan tempered glass, yang kalau yang ini menggunakan kabel baja. Kemudian yang opsi B-nya itu hampir mirip dengan opsi yang A, namun lebih rinci, bisa dilihat pada gambar. Nah, penjelasannya itu ditanjakan tepi luar, terlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur. Nah, kemudian ini menghilangkan kaca pagar pembatas stainless steel 42, jadi tanpa stainless steel, namun tetap menggunakan pegangan tabung stainless steel berdiameter 1,5. Nah, ini dipertahankan. Kemudian lebar jalannya tidak berubah, celah jalan melebar di tepi antara jalan. Koordinasi dengan inti nomor 22 untuk struktur. Ini pagar pembatas tetap berada di antar muka tingkat jembatan dan di bagian dalam tepi jalan. Nah, ini seperti ini konsep opsi B. Kita masuk ke rekomendasi ke-6 ini yang berfungsi untuk mengurangi dampak. Ini konsep mula-mulanya itu dengan biaya 0,39 miliar dolar. Setelah diberikan rekomendasi, biayanya menjadi 0,26 miliar dolar menggunakan opsi yang B. Nanti juga ada dua opsi lagi, opsi A dan opsi B. Nah, bisa dihitung penghematannya 0,13 miliar dolar. Kemudian jika dikali 1,2 maaf menjadi 0,16 miliar dolar. Nah, ini seperti ini rencana dari rekomendasi ini. Konsep awalnya itu ada 12 turbin angin di platform, ini salah dua turbinnya. Nah, setelah direkomendasi itu ada dua pilihan. Yang pertama itu menggunakan 10 turbin angin di platform, yang kedua menggunakan 8 turbin angin di platform. Kemudian kita masuk ke rekomendasi ke-7. Ini memiliki fungsi akses kereta. Kita bisa lihat pada biayanya itu bahwa konsep aslinya itu biayanya 1,8 miliar dolar. Setelah diberikan rekomendasi, biayanya menjadi 1,55 miliar dolar. Sehingga didapatkan penghematan 0,29 miliar dolar dikali 1,24 markup menjadi 0,36 miliar dolar penghematannya. Coba kita lihat konsep awal dan rekomendasinya. Konsep awalnya itu seperti dia pada gambar, itu menggunakan momen resisting frame system untuk menahan beban lateral. Jadi ini menggunakan momen resisting frame system untuk menahan beban lateral. Nah, setelah di studi VE didapatkan rekomendasi bahwa dilihat pada gambar ini jadi berubah sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini, menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti kerangka yang menahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Kemudian menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan pembingkaian untuk dirangkai menjadi model yang dapat digulung dan ditambahkan dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksi. Baik, kita masuk ke rekomendasi selanjutnya, rekomendasi 8 yang berfungsi untuk pengaturan kembali kereta. Jadi rekomendasi 8 ini berbeda dengan rekomendasi lainnya. Ini rekomendasi yang memberikan rekomendasi baru, bukan menghemat biaya, yang bisa dibilang biaya awalnya tidak ada karena juga tidak ada di rencana awal, dan sudah diberikan rekomendasi konsep itu biayanya 0,09 miliar dolar. Hingga didapatkan penambahan biaya 0,09 dolar dikali 1,1 markup menjadi 0,11 miliar dolar. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi,
bahwa tidak ada konsep ini konsep baru yang rekomendasinya seperti ini, memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Nah ini nih batas yang ada. Kemudian kita masuk ke rekomendasi 9. Ini berfungsi untuk mengurangi dampak. Nah, biaya mula-mulanya itu 0,9 miliar dolar dan rekomendasi konsepnya itu 0,57 miliar dolar. Dan penghematannya 0,38 miliar dolar dikali 1,7 maaf 100 besar 0,46 miliar dolar. Nah, ini seperti ini konsep awalnya. Itu masih menggunakan paving yang dari unit pavers atau menggunakan beton yang ditingkatkan. Kemudian ini furnishing creek side park untuk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, tempat sepeda, meja pilih, dan pohon. Nah ini tadi ini tetap dipertahankan di rekomendasi. Jadi rekomendasinya itu tidak menggunakan pavers tadi, tapi menggunakan beton pewarna atau cap untuk menggambarkan jalan yang akan mempertahankan estetika, maksud desain, serta meningkatkan penggunaannya. Ini menggunakan dinding dan beton tanah bertulang yang menyediakan furnishing alternatif yang akan mempertahankan maksud desain estetika dan kinerja dengan mengurangi biaya unit. Jadi yang dirubah itu tidak menggunakan pavers, tapi ini tetap dipertahankan. Kemudian rekomendasi ke-10 itu tentang perawatan bangunan yang mula-mula biayanya itu 0,8 miliar, setelah diberikan rekomendasi biayanya menjadi 0,46 miliar dolar. Nah, bisa dilihat penghematannya itu 0,34 miliar dolar jika dikali 1,24 markup menjadi 0,41 miliar dolar. Tidak ada gambar di sini, tapi secara penjelasan seperti ini. Konsep awalnya itu mengakomodasi desain dasar ini penahan di stasiun building 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Nah, itu tuh biaya terkait dengan urutan konstruksi yang rumit dari konstruksi bangunan yang melebihi pengisian sebelum penempatan mengisi penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas ruang tambahan. Dengan adanya permasalahan ini direkomendasikan bahwa akan menggabungkan VE rekomendasi 1 dan 2, yaitu yang pertama tentang pengaturan kereta, yang kedua tentang dinding cantilever. Memungkinkan penyediaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Kemudian rekomendasi 11-nya itu berfungsi mengurangi dampak. Biayanya mula-mula itu 0,23 miliar dolar dan rekomendasi yang diberikan itu biayanya 0,12 miliar dolar. Sehingga didapatkan penghematannya sekitar 0,11 miliar dolar. Atau jika dikali 1,21 maaf menjadi 0,13 miliar dolar. Nah, ini bentuknya setelah diberikan rekomendasi. Konsep awalnya itu ini menggunakan rumput atau ground cover 35,71 SF dan mengusahakan organik 197 CY yang per bagiannya itu nilainya 6 dolar. Nah, kalau yang mau satu mula-mula itu 100 dolar. Setelah diberikan rekomendasi itu rumputnya semulanya itu menjadi 6 dolar, ini menjadi 3 dolar atau setengahnya. Kemudian modal organik ini yang mula-mula 100 dolar menjadi 45 dolar, ya hampir lebih dari setengahnya. Nah, ini ringkasan dari semua rekomendasi VE yang ada 11 rekomendasi yang memiliki masing-masing fungsi, dan ini 11 ini memberikan penghematan sebesar seperti ini, dan juga di samping memberikan penghematan juga ada menambah biaya sebesar ini. Jadi yang pertama itu penghematannya 0,496 juta dolar, yang kedua itu dinding penahan itu 10 juta dolar, yang ketiga itu tembok tadi 0,04 juta dolar, yang keempat itu alternatif platform itu 0,0 juta dolar, yang kelima itu merevisi pagar pejalan kaki 0,48 juta dolar, yang keenam itu mengurangi jumlah turbin angin 0,16 juta dolar. Kemudian ada konstruksi rangka penyangga stasiun itu menjadi penghematan 0,36 juta dolar. Nah, kecuali yang ini penahan track rail itu baru dan sudah dari konsep awalnya, sehingga ini memberikan penambahan program penghematan sebesar 0,11 juta dolar. Dan kemudian yang rekomendasi 9 sampai 11 itu memberikan penghematan yang masing-masing itu fasilitas premot itu 0,46 juta dolar.
Terus pengurangan investment parsial itu 0,41 juta dolar dan tambahannya itu 0,13 juta dolar. Sehingga semua di total ini, penghematan dan penambahan biaya ini didapatkan bahwa penghematan VS sebesar 13,06 juta dolar. Nah, ini penghematannya segini. Nah, tadi biaya proyek di Jepang itu sebenarnya berapa sih? Nah, biaya proyek utama itu 063,26 juta dolar. Dengan adanya penghematan VE ini, bisa biaya yang mula-mula 63,26 juta dolar ini bisa menjadi 50,21 juta dolar rupiah. Sudah menjadi 5,21 juta dolar. Sekian presentasi saya tentang kasus 5 tentang intermodal transit center. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.